diterapkan oleh dia. Nah, dustanya dia itu adalah apa? Dustanya dia itu, dia menuduh saya bahwasanya saya mengupload video Abdul Somad dibaptis. Padahal itu video karangan dia sendiri. Nah, iya. Itu kerjaan kalian itu orang Islam. Nah, sekarang begini. Saya tidak membahas itu, ya saya tidak membahas itu. Karena dia akan kelimpungan itu. Kalau ditanya sama polisi itu videonya dari mana, dia kelimpungan. Nah sekarang gini, karena memang ini orang ini yang bikin ini orang yang bikin ini. Nah sekarang begini, Bang, dia Tasik Ngaji ini itu mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Ya betul. Apakah Anda setuju? Setuju. Setuju. Coba katakan kepada umat muslim bahwa Muhammad itu adalah Rob. Begini Bang Edis. Sebentar, sebelum ke situ, coba katakan kepada umat muslim, wahai umat muslim, Muhammad itu Rob kita. Coba. Wahai umat muslim, Rob kita Nabi Muhammad, tapi dalam konteks bukan ketuhanan. Begitu. Ya, tapi Muhammad itu Rob kalian kan? Ya Rob, tapi dalam tuh dengar tuh muslim tuh, dengar. Jadi Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul? Betul, tapi dan Allah juga sebentar, dan Allah juga adalah Robnya umat Islam, betul? Kalau Allah Rob, oke. Berarti umat Islam berapa Robnya? Kalau untuk teks satu ditambah satu sama dengan dua. Ini orang Islam nih kalau ditanya ini nggak bisa ngitung. Satu ditambah. Coba. Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul? Kenapa? Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul? Betul. Oke, Allah adalah Robnya umat Islam, betul? Betul. Ada berapa Robnya umat Islam? Ada berapa Robnya umat Islam? Kalau disebut Rob dua, cuman yang dua. Oke, jadi nanti kalau abang sudah meninggal di dalam kubur, ditanya oleh malaikat mungkar, malaikat nangkir, man rabbuka, siapa Robmu? Apa jawabannya? Siapa Robmu? Ya Nabi Muhammad. Nah, Muhammad. Berarti kalau ada pertanyaan man rabbuka, jawabannya? Ntar dulu. Nah, bingung kan? Berat, saudara-saudara. Aduh, debat ini debat kusir. Jadi begitu, Bang. Maksud saya gini, intinya gini loh, Bang. Intinya gini. Kalau kalian orang Muslim bertanya kepada kami orang Kristen, wahai orang Kristen, apakah Bapa di surga yang mengutus Yesus itu Tuhan? Iya. Apakah Yesus itu juga Tuhan? Iya. Apakah Roh Kudus itu juga Tuhan? Iya. Kenapa kalian mempermasalahkan kami? Sementara kalian, Allah adalah Rob, Muhammad adalah Rob. Gimana? Kalian cuma dua. Oh, kami memasukkan kami. Hadis keliru. Kalau Muhammad itu dalam konteks ketuhanan dia tidak ada. Bang, kita ini jangan pakai terjemahan, Bang. Gini loh, gini. Saya kasih tahu, Bang ya. Saya kasih tahu. Baik Bible, baik Al-Quran, dua-duanya bukan bahasa Indonesia. Setuju? Al-Quran, Bible, ya betul. Dua-duanya bukan bahasa Indonesia. Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya, Bible, perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Jadi kata Tuhan tuh nggak pernah ada di situ, nggak pernah ada. Kata Tuhan di dalam Bible perjanjian baru itu kurios. Bapa itu kurios, Yesus itu juga kurios. Nggak masalah, nggak masalah itu. Di tempat Anda aja nggak masalah. Rob kalian aja Muhammad Rob, Allah Rob nggak masalah kok. Nah sekarang gini Bang. Sekarang pertanyaan saya kesimpulan nih Bang. Muhammad sudah meninggal, betul? Betul. Jadi Robnya siapa sebenarnya yang meninggal? Robnya orang Kristen atau Robnya orang Islam? Ya memang Muhammad sudah meninggal. Jadi Robnya agama apa yang meninggal? Agama Islam. Iya.
Iya, nggak ada salahnya kan? Iya, Nggak jadi ada nggak ada salahnya kan? masalah. Ketika kalian bilang Yesus kurios, iya, kurios meninggal, nggak apa-apa, bangkit. Nah, kurios kalian, rob kalian sampai sekarang masih di kuburan. Ya memang masih di kuburan, tapi ajarannya Bang Edis yang kita selalu Mengikuti ajaran orang gitu. mati. Iya, 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 artinya begitu juga konteksnya. Islam itu mengikuti ajarannya orang mati, betul? Enggak, saya enggak setuju. Oke, sekarang saya tanya. Umat Islam itu mengikuti ajarannya Muhammad, betul? Betul. Dan Muhammad sudah meninggal, betul? Ya memang udah meninggal. Artinya agama Islam itu pengikut ajarannya orang mati, betul? Tapi konteksnya enggak begitu Bang Edis. Oh, gimana sih? Oh iya. Tapi konteksnya Bang enggak begitu Bang Edis. Itu kan, Berat itu ini kan saudara. ajaran. Saya kasih contoh. Saudara-saudara. Saya kasih contoh nih, Bang. Iya, Ini saudara-saudara. menurut Muhammad, Bang. Menurut Muhammad, masuk kamar mandi itu harus pakai kaki kiri. Betul. Keluar pakai kaki kanan. Betul nggak, Bang? Betul. Ah, itu ajaran Muhammad, betul? Betul. Dan Muhammad sudah mati, betul? Iya, dia sudah meninggal. Berarti Anda sedang melaksanakan ajaran orang mati di kuburan, betul nggak? Kan saya udah bilang konteksnya nggak begitu. Terus gimana konteksnya? Ya, itu kan ajaran. Iya, ajarannya orang mati, betul? Ya, tapi kan orang matinya nggak bisa begitu dong, ajaran. Ya. Gimana sih? Bang, saya Bang, gini. Ya, baik. 13 Gimana? tahun waktu saya habiskan untuk mempelajari agama Islam, mempelajari agama Betul. Kristen, Bang. Tahu nggak, Bang, Betul. inti yang saya dapatkan, Bang? Ya, apa tuh? Kalau abang jadi Islam, abang itu ngikutin orang yang mati di kuburan. Tapi kalau abang jadi Kristen, abang itu mengikuti sosok yang hidup. Makanya Yesus berkata, Di mana? akulah. Dengar, Ente ini tahu saya lagi di mana? bicara. Biar jangan potong dulu. Yesus berkata, Bang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa yang Yesus Ya, katakan? oke. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Terus? Jadi Bang, kalau abang mau tahu jalan yang benar, itu ikut Yesus, Bang. Wah, ngapain Anda aja nggak ngelihat Yesus gimana? Coba Oke, kita Anda sekarang. sebentar. Ini kita bicara keadilan ya. Ini kita bicara Boleh. keadilan. Anda mengikut Muhammad? Insya Allah. Ikut Anda Muhammad. ngelihat Muhammad? Tapi kan saya Nah, ini standar ganda ini. Anda bilang, kalau Anda nggak lihat Yesus, ngapain Anda ikut Yesus? Sementara Anda nggak lihat Muhammad, Anda ngikutin Muhammad. Ini standar ganda, Bang. Ya. Ajarannya itu kan tertuang di dalam kitab kita masing-masing. Ajaran Muhammad tertuang di dalam kitab Anda. Betul. Ajaran Yesus tertuang di dalam kitab kami. Betul? Ya, betul. Nah, ketika Anda mengikuti ajaran yang tertuang dalam kitab itu, sesungguhnya Anda mengikuti ajarannya orang mati di kuburan. Betul tidak? Tapi ya memang ajaran Muhammad. Muhammad udah meninggal ya benar. Iya, Anda itu pengikut ajaran. Anda pengikut Muhammad nggak sih? Iya, pengikut Muhammad. Muhammad sudah mati, betul kan? Ya memang dia sudah Berarti meninggal. kesimpulannya Anda pengikut orang mati, betul nggak? Ya memang iya. Iya, coba Islam itu pengikut orang mati, coba betul nggak? Kalau disebut Islam pengikut orang mati, konteksnya nggak begitu di. Nah, ini dia yang berat nih. Aduh, berat, Bang. Makanya saya bilang, Bang, gini Bang ya, saya menghabiskan waktu saya habiskan energi saya habiskan waktu saya 13 tahun mendalami, saya pelajari, Bang. Kesimpulannya cuma itu kok, Bang. Kesimpulannya sederhana. Kalau abang jadi pengikut Yesus, Bang, ya, gini Bang, ini, kalau abang, sebentar, ini saya umpamakan. Kalau abang jadi pengikut Yesus, abang nggak akan jadi orang tukang lempar-lempar batu. Ini makam, melempar setan, nggak akan, Bang. Tapi kalau Anda jadi pengikut Muhammad, Bang, kalau Anda benar-benar jadi pengikut Muhammad, uang Anda itu Anda pakai untuk pergi ke Arab Saudi, sampai di sana Anda lempar-lempar batu. Ini makam, ini setan, lempar setan ini pakai batu. Nah, terus Bang, di sana ada batu, Bang. Di sana ada batu namanya Hajar Aswad.
Itu Anda cium-ciumin. Itu akibat Anda ngikut Muhammad. Itu baru satu loh. Satu dampak ikut Muhammad. Belum dampak-dampak yang lain. Bisa-bisa Anda minum kencing, Bang. Minum kencing. Saya bukan omong kosong, Bang. Saya bisa omong kosong. Saya nggak omong kosong. Nih, Bang ya. Nih, ini saya tunjukkan foto-foto orang. Foto-foto dampak mengikut Muhammad, Bang. Nih. Ini salah satu dampak ikut Muhammad, nih. Ada batu di Arab, dicium-cium. Nah, ini salah satu dampak ikut Muhammad, nih. Nah, masih ada dampak yang lain, Bang. Enggak cuma satu, Bang. Bukan satu, Bang. Dampak mengikut Muhammad. Nih, dampak mengikut Muhammad. Nah, ini. Nah, ini juga dampak mengikut Muhammad, Bang. Nih. Saya tahu. Minum air kencing onta. Minum kencingnya hewan. Ini, Bang. Makanya, Bang, sebelum Anda ini kan masih ngikut Muhammad tuh masih sekedar ini, belum betul-betul menjadi pengikut Muhammad. Anda so tahu. Anda so tahu. Bang, kalau Anda jadi pengikut Muhammad, Anda udah berangkat ke Arab, Bang. Ya betul juga. Pengikut Muhammad itu kan di dunia kan nggak mesti jadi orang Arab. Bang, Gitu. bukan jadi orang Arab, Bang. Anda kalau betul-betul jadi pengikut Muhammad, nanti Anda kalau sakit minum air kencing hewan. Ya, Tapi kalau Anda, Bang, tapi kalau Anda menjadi pengikut Yesus, Anda tidak akan minum air kencing hewan. Anda tidak akan membelanjakan uang Anda untuk main-mainan lempar-lempar batu, Bang. Saya tahu maksud Anda, saya tahu maksud Anda. Saya tahu. Lo di Arab, Bang, tahu lempar jumroh nggak? Tahu. Nah, lempar jumroh itu ada batu, pilar begitu. Dilempar, itu katanya rumah setan, Bang. Makin dilempar, makin gede. Sekarang pilarnya udah gede, Bang. Tambah besar. Malah udah jadi 2 lagi. 3 bahkan. Bukannya dilempar malah makin besar, Bang. Rumah setannya sekarang. Dibangun Arab Saudi. Biar orang-orang ini main lempar-lemparan batu. Gitu, Bang. Buya Sakur, seorang ulama Islam, cendekiawan Islam, pemikir Islam dari Jawa Barat, beliau berkata, kita jujur-jujur aja lah. Ritual haji ini, kata Buya Sakur, ritual haji ini, kata dia, itu kayak mainan anak-anak. Camping-campingan, lempar-lemparan batu. Ya kan? Bayar, Bang. Bayar. Fulus. Itu mendatangkan fulus yang besar bagi Arab Saudi. Anta mau lempar batu, Anda kasih ada batu banyak. Gitu. Bahkan ada seorang pemuda Muslim, dia juga cendekiawan Muslim, namanya Abu Marlon. Dia juga seorang pemikir muda Muslim. Dia bilang begini, dulu saya berangkat ke Arab Saudi, dulu saya umroh, kata dia. Ya. Nah, dia waktu itu sholat di satu tempat, dia bilang begini, kalau sholat di sini kamu tidak dapat pahala, katanya. Kalau sholat di sebelah sana, kamu nanti mendapat pahala 1000 pahala. Nah, itu tahun yang waktu dia datang. Tahun berikutnya, beberapa tahun berikutnya dia datang lagi. Ya kan? Beberapa tahun berikutnya dia datang lagi, dia sholat di tempat yang agak jauh. Dia bilang, oh sekarang kalau sholat di sini sudah dapat 1000. Karena apa? Karena kompleksnya sudah diperluas. Jadi kata Abu Marlon, ternyata yang bikin pahala itu orang Arab Saudi. Itu ketawa-ketawa dia bilang begitu di pengajiannya, Bang. Saya mengajak supaya kita ini cerdas. Bangsa kita ini saya didik supaya cerdas. Begitu loh, Bang. Ya, terus? Karena di dalam Bible apa dikatakan, Bang? Di dalam Bible, ya, ada perempuan Samaria yang pernah bertanya kepada Yesus di dalam Bible. Dikatakan, tempat berdoa itu tempat menyembah itu di Gunung Gerizim, kata orang Samaria. Kemudian kata orang-orang Yahudi, tempat menyembah itu di Yerusalem. Ya kan? Ya. Lalu apa kata Yesus? Akan tiba masanya, ya, orang itu tidak akan menyembah lagi di Gunung Gerizim maupun di Yerusalem. Tetapi orang-orang benar akan menyembah dengan roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran.
Itu menurut Anda, Edis? Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah datang Ya. kepada Tuhan, apakah datang kepada Dia yang hidup, perlu ditentukan tempatnya di mana, maksudnya daerah mana gitu. Kalau daerah sini, maka begini, kalau daerah situ, maka begitu. Kalau umat Islam, ya kalau apa namanya, kalau udah cukup uangnya atau kehidupannya udah cukup, boleh dia ke Mekah, kan gitu. Bang, Ke Arab berarti coba kan? Bang, Ya. jikalau misalnya Abang punya uang nih, naik haji sekarang 40 juta ya kan? Sekitar itu ya. Apa? Gimana? Ya. Itu pun ngantrinya Apa-apa. berapa bisa sampai 10-20 tahun, kecuali tambah fulus, bisa lewat jalur VIP. Betul kan? Iya. Ya. Kalau jalur VIP bisa Anda langsung naik haji tahun depan bisa. Ini mantap yang saya bilang nih. Wah, mantap. Gini. Kalau Anda punya uang 40 juta, Ya. kemudian tetangga Anda banyak yang orang kesusahan, yang perlu dibantu. Lebih baik mana Bang? Lebih baik Anda menolong tetangga-tetangga Anda yang membutuhkan, atau lebih baik Anda naik haji, main lempar-lempar batu, main cium-cium batu di sana? Kalau saya menolong juga, naik haji juga. Iya, misalnya uang Anda cuma 40 juta. Waduh, mahal Pilih kan, salah nggak satu, bisa- mana nggak- yang Anda perlu, mana yang Anda ini kan? Kalau dipilih, berarti saya nggak naik jadi haji, umroh aja, kan bisa kebagi dua tuh. Nah, Ya. eh, Oke lah. Tapi intinya begini ya Bang ya. Saya ingin berpesan kepada Abang. Ya, betul. kalau Anda menjadi Islam, Anda itu Ya. mengikuti orang yang mati di kuburan. Betul? Emang Muhammad udah mati, Nah, udah meninggal. sedangkan Muhammad. kalau Anda menjadi Kristen, Anda mengikuti Yesus yang hidup. Yesus juga udah mati, di situ yang disalib siapa? Ya, karena Yesus bangkit Ya, itu di dalam iman Kristen, Yesus itu bangkit, Bang. Dan untuk Ya, itu menurut itulah keimanan Anda. Ya. itulah murid-murid itu Betul. datang ke seluruh penjuru dunia untuk memberitakan kebangkitan Yesus itu. Betul. Itu menurut Iya. keyakinan Anda ya, bukan menurut keyakinan saya. Loh, ini kan kita berbicara mengenai apa yang tertulis di dalam literatur Islam dan apa yang tertulis dalam literatur Kristen. Betul. Betul? Di dalam Betul. literatur Kristen, ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, apa yang Yesus katakan kepada murid-murid? Kalian adalah saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi Yesus memberitakan, menyuruh murid-muridnya itu, mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan itu. Ya kan? Karena apa? Ya. Karena kebangkitan Yesus itu harus diberitakan kepada segala bangsa. Makanya Bang, sebenarnya Bang, Kristen itu memberitakan kebangkitan, memberitakan Yesus yang hidup. Sementara agama Islam itu memberitakan orang mati di kuburan, namanya Muhammad. Kalau Matius 23 gimana, Dis? Gimana Bang ini? Aduh, tidak nyambung juga. Anda sudah mengiyakan ya Bang ya? Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Usai viral di media sosial. Bagaimana di video itu kita melihat bagaimana seorang Ustadz Abdul Somad dibaptis oleh seseorang. Dan seorang Ustadz Tasik Ngaji selama ini memfitnah dengan mengatakan bahwa pelakunya adalah Edis TV. Nah, saudara, Edis TV mengaku bahwa dia bukan pelakunya, tetapi pelakunya adalah si Tasik Ngaji ini. Nah, kalau saya melihat ya fitnahan yang mereka lakukan terhadap Edis TV, karena kita melihat Edis TV ini sangat viral ya, khususnya dalam memberitakan firman Tuhan dan juga dalam mengungkap kebenaran tentang kitab-kitab suci yang telah dipelajarinya. Ya, bisa saja ya dari mereka tidak suka akan Edis TV ini, sehingga mereka melakukan satu cara untuk memfitnah ataupun memburukkan nama Edis TV agar publik boleh melihat dan memandang bahwa Edis TV ini ternyata pembohong besar. Tetapi kita melihat dan dunia bisa melihat bahwa ketika Edis TV ini berkata-kata, kita bisa melihat bahwa cara-caranya banyak yang
kita katakan sangat sopan dan santun. Ya, tidak seperti dari saudara-saudara kita ya dari seberang ketika berdebat dengan Edis TV, mereka marah-marah, mereka cakap kotor dan lain-lain sebagainya. Tetapi Edis TV, saya belum pernah melihat Edis TV ini marah ketika berdebat dengan lawan debatnya. Bahkan Edis TV tidak pernah saya dengar mengucapkan kata-kata kotor. Nah, bahkan saudara, Edis TV ini dalam menghadapi lawannya, lawan debat, ya mungkin ya kata-kata mereka tidak baik dan tidak bagus, Edis TV hanya melemparkan senyumannya. Memang demikianlah. Ya, kita sebagai orang Kristen tidak boleh menjadi sama seperti dunia ini. Kalau mereka cakap kotor, ya udah kita balaskan saja dengan senyuman. Nah, dari video-video yang sudah kita lihat, bisa kita menilai bahwa memang ternyata bukan Edis TV pelakunya. Dan Edis TV ini adalah sasaran yang dipitnah oleh oknum-oknum yang tertentu yang memang tidak suka kepada Edis TV. Mereka berusaha mencoba untuk menjatuhkan Edis TV, tetapi tidak bisa. Edis TV mengaku bukan dia pelakunya. Nah, saudara-saudara, kiranya kita berdoa supaya semakin banyak lagi muncul apologet-apologet seperti Edis TV yang membela iman, yang membela Alkitab kekristenan, yang membela kebenaran. Sehingga saudara, negara kita Kesatuan Republik Indonesia boleh menjadi negara yang cerdas, terbuka wawasannya dan terbuka pikirannya, sehingga tidak semakin banyak lagi orang-orang yang mabuk agama, tetapi dalam beragama lurus dan waras. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.